Nah, sebetulnya mau sampai ke apapun ya, kalau kita bicara trading itu kita selalu bicara mengenai support dan resisten. Akan tetapi support resisten ini semakin berkembangnya zaman, macam macamnya pun juga banyak, gitu. Banyak banget. Ada static support resisten, ada dynamic support resisten. Nah, kita belajar yang statis dulu. Contohnya itu istilahnya itu klasik support dan resisten. Jadi klasik SR ini adalah SN yang support dan resisten adalah garis vertikal statis yang dibuat untuk menentukan area support dan resisten. Kita coba praktek ya. Buka trading view, ini udah muncul belum trading view-nya? Muncul, Mas. Muncul ya. Saya close dulu indikatornya, saya nggak pakai indikator. Ini naked chart. Nah, ini saya jelasin dulu untuk trading view-nya. Jadi, ya ini kanvas trading ini untuk kita melakukan analisa. Kemudian area palet sebelah kiri ini ada tools-nya ya. Untuk kita melakukan menggambar, mencoret-coret, dan juga untuk mengukur risk and reward ratio, nanti ada penjelasannya. Kemudian kalau sebelah kanan itu menu ini ya, panel yang untuk screening ya. Screening misalnya kita punya alarm, atau bikin news, kemudian kita bikin watchlist baru, boleh di sini. Kemudian kalau misalnya kita langganan ide-ide trader yang lain juga kita akan muncul di sini. Dan untuk panel ini ya, gambarnya ini. Kita hapus saja semua. Nah, kemudian yang atas ini tickernya. Ini kita bisa pilih saham apa yang mau kita cek. Ini akan muncul, kita ketik tickernya atau kita ketik nama sahamnya, tetap akan muncul. Astra Internasional, ini Astra Internasional. Kita coba BRI dulu. Nah, kemudian saya fokus di big picture-nya ya. Atau saya ingin membuat ini time frame-nya di 1 minggu. Kalau kita melihat 1 minggu ini jelas ya, BBRI ini sedang dalam fase uptrend ya. Kalau kita melihat sebagai jangka panjang ya, di mana dari tahun 2009 ya, ini bottom-nya, jadi harganya bergerak naik, kemudian turun, tapi turunnya tidak menembus level pertama, kemudian naik lagi, turun lagi, turun lagi, terus baru Oke, lanjut ya. Ini kalau kita lihat ya, kita soal trennya naik ya. Terus kita ingin belajar di mana sih klasik support resistennya. Kita bisa pilih palet ini, pilih yang garis horizontal. Garis horizontal. Ya. Sorry, ini saya salah ini ya, salah nyebut ya, garis horizontal ya, vertikal. Nah, kita melihat statis ya. Jadi kita bisa melihat ini sebagai support, ini juga support,
Ini support. Ini bikin support lagi. Ini support. Ini support. Ini support lagi. Ini support lagi. Nah, terus gimana cara kita menguji bahwa klasik support resistance itu merupakan apa ya, bisa memantulkan harga gitu. Tadi kita belajar bahwa ketika harga itu mendekati support, maka akan ada tendensi bahwa harga itu akan bergerak turun dan kembali memantul ya, mantul naik gitu. Nah, perhatikan, teman-teman perhatikan di sini, kelihatan nggak chartnya nih? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Ini untuk yang pertama aja deh. Ini kan impuls yang pertama ya, tarikan 1, 2 gitu kan. Nah, perhatikan bahwa harga berhenti di sini nih. Ya, harga yang dilingkari ini ya. Nah, coba note kalau kita bergeser ke sebelah kiri, nah ternyata di sini tuh dekat area resisten sebelumnya gitu. Nah, di sini kita melihat ada area ini ya, kumpulan resisten di sini nih, yang sebelumnya di support resisten. Data harganya bergerak di area resisten sebelumnya gitu. Nah, kemudian kalau kita tarik ke kiri lagi, data garis vertikal ini juga tepat dengan support sebelumnya gitu. Ya ini ya support di tahun berapa nih? Tahun 2006 ya. Nah, jadi ini real ya, bahwa ketika harga itu mendekati support, itu maka tendensi harganya akan memantul. Dan terbukti ya, di sini ketika harganya turun dari 500 perak ke 350, sampai 350 dia berhenti dan malah naik lagi. Dan di area kirinya itu ada area resisten yang menjadi support ya. Dan ada support dari periode tahun-tahun sebelumnya. Kita perhatikan di area ketika harganya memantul lagi, kita perhatikan di sini ada area resisten ya. Nah, ini saya ambil dari chart weekly ya. Artinya satu bar-nya ini menceritakan kejadian dalam 1 minggu perdagangan. Nah, note ketika areanya berada di resisten ya, naik resisten, ini ada rejection loh. Ada penolakan, dia turun sedikit. Artinya betul kan bahwa ketika harga itu mendekati resisten, ada tendensi bahwa harga akan mantul kembali ke bawah. Walaupun dalam hal ini mantulnya nggak turun tapi hanya sementara aja. Baru kemudian dia menguji 1, 2, 3, 4-nya dia berhasil ke break. Jadi butuh waktu 4 minggu untuk menjebol resisten yang di sini. Nah, kemudian harganya naik. Nah, perhatikan di sini juga ada area resisten putih ini. Nah, ternyata ini juga ada dari resisten sebelumnya gitu, dari sebelumnya. Nah, dia berhasil jebol, dia bikin higher high yang baru, kemudian dia turun lagi, tapi turunnya tidak kembali lagi ke sini ya. Kan teorinya kalau harga udah menjebol resisten, dia akan balik lagi ke resisten menjadi support. Jadi dalam artian mungkin baliknya ke sini. Tapi ternyata cuma turun sampai sini. Titik ini. Ya. Nah, perhatikan di area selling hari ini, ternyata kalau kita tarik garis vertikalnya, kita lihat di periode sebelumnya, ternyata di sini ada juga nih resisten di sini. Jadi resisten yang di tahun sebelumnya ini ternyata menjadi support baru bagi pergerakan harga di tahun ini, tahun 2009. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian naik lagi, berada di area sini. Harganya berhenti di satu resisten, kita lihat sebelah kiri apakah ada resisten di lama. Nggak ada ya, berarti ini ada resisten baru yang dibuat naturalnya dari marketnya emang bikin resisten baru.
Nah, kemudian dia turun lagi nih, turun lagi bikin support baru. Kita lihat sebelah kiri ada nggak sih resisten sebelumnya gitu? Dan nggak ada ya, berarti dia membuat support baru ilmiahnya. Jadi tidak harus support itu kembali lagi ke support yang statis ini, tapi dia bikin support baru. Nanti kita akan belajar caranya mendeteksi bahwa kemungkinan suatu harga ini akan bikin support baru. Nah, kemudian dia turun lagi ke resisten dan menguji lagi support. Nah, perhatikan di sini ada support, ini ada kabinet tadi. Nah, perhatikan bahwa harga berkonsolidasi ya. Ini 1, 2, 3, dia mantul lagi di area resisten dan turun lagi, tapi turunnya pas di area support sini. Turun lagi, dia baru tembus di percobaan ketiganya gitu. 1, 2, 3. Nah, terus perhatikan ternyata bikin area baru, turun lagi ke support yang sebelumnya jadi resisten gitu. Ya, area ini kan banyak resisten yang menjadi support ya. Dan dia naik lagi, bikin titik puncak yang baru, dia turun lagi, tapi kali ini dia berhasil menembus support gitu. Nah, cuma ternyata supportnya ini false. Gitu. Jadi ketika harganya menembus support di sini, sebenarnya secara alami ada tendensi bahwa harganya akan turun, tapi ternyata dia bikin support baru. Jadi harus coba lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sampai pada di kejadian crash terakhir ya, di COVID ini kan Januari 2020 ke Mei 2020 ya, harga BBM turun terus tuh. Nah, saya masih ingat bahwa ya, kayaknya semua orang pada panik di situ kan, harga BBM bisa turun gitu. Dan ternyata dia turunnya itu mendekati area support sebelumnya. Sini. Ada kumpulan harga yang ngumpul di sini nih. Ternyata harganya mantul di sini, akhirnya dia bikin lagi. Gitu. Nah, itu penjelasannya untuk klasik resisten. Ada yang bertanya dulu?